Selamat bertemu lagi, teman-teman mahasiswa di dalam mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Kali ini akan membahas pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan kita akan bahas dari mulai yang sebelumnya dan yang setelah berubah. Di pasal 53 ayat 1 dikatakan, orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi. Jadi pada intinya sebenarnya di pengadilan tata usaha negara itu yang diuji adalah keabsahan suatu keputusan. Bentuknya bisa macam-macam ya, yang penting memenuhi kriteria keputusan tata usaha negara yang diatur di pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta perubahannya. Nah, kita pernah cerita di kuliah sebelumnya bahwa penetapan tertulis itu apa modelnya, lalu orang badan hukum itu perdata itu apa. Saya kira itu tinggal dilihat kuliah sebelumnya. Kali ini saya akan masuk di ayat 2-nya di pasal 53 itu. Menarik di pasal 53 ayat 2. Karena dikatakan bahwa untuk melakukan gugatan intinya, alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah semula di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ada 3 alasan. Yaitu alasan yang pertama adalah keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ya yang berlaku. Yang kedua, badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud ayat 1 telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud yang diberikannya wewenang tersebut. Dan yang ketiga, badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan keputusan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud ayat 1 setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan keputusan atau tidak pengambilan keputusan tersebut. Jadi intinya sebenarnya pasal 53 ayat 2 itu menceritakan bahwa untuk menggugat di PT UN menurut pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 586 itu bisa menggunakan 3 kriteria. Yang pertama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua larangan, sebenarnya intinya ya, yang kedua itu adalah larangan menyalahgunakan wewenang. Dan yang ketiga itu adalah larangan sewenang-wenang. Memang rumusannya panjang, tapi intinya itu sebenarnya. Jadi apakah keputusan tata usaha negara yang diterbitkan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau ada unsur penyalahgunaan wewenang, atau malah ada kesewenang-wenangan. Ya, kita bedah satu-satu. Apa yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan itu baik formil maupun material. Artinya formil material itu baik bentuknya ya maupun isinya itu harus diuji apakah bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintah itu dirinci ya, untuk bisa menguji itu misalnya dilihat dari segi kewenangan, dilihat dari segi prosedur dan dari substansi. Nah, itu menjadi tolak ukur. Nanti kita bahas tersendiri. Tapi intinya keputusan tata usaha negara tersebut diuji dulu apakah bertentangan baik dari segi bentuk, format ataupun isinya dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau memang bertentangan dia bisa dibatalkan. Misalnya apa? Ada surat perintah bongkar ya. Ini yang ekstrim aja ya. Tapi surat perintah bongkar itu untuk bangunan di Kota Bogor, tapi yang nandatangani Bupati Bogor. Tentu itu sudah cacat dari segi wilayah ya. Jadi itu jelas dari segi isinya sudah cacat ya. Jadi karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena hanya Bupati Bogor di wilayah Bogor punya kewenangan membatalkan produk hukum yang terkait. Nah, atau dari segi formatnya misalnya, seharusnya suatu aturan itu diterbitkan dalam bentuk misalnya peraturan wali kota atau peraturan bupati ya, misalnya dasar hukumnya. Tapi ini dibentuk dengan dasar lain. Misalnya harusnya bentuknya surat izin, ini dikeluarkan bentuk surat edaran misalnya. Itu yang ekstrimnya. Jadi segi format sudah bertentangan. Nah, itu akan diuji dalam konteks membatalkan tadi. Yang kedua, bisa juga pejabatnya itu punya unsur ketika menerbitkan keputusan penyalahgunaan wewenang. Apa itu? Penyalahgunaan wewenang itu maknanya adalah si pejabat itu punya wewenang, tapi wewenang tersebut digunakan untuk tujuan lain. Ya, misalnya ada penerimaan pegawai, ini contoh paling klasik ya. Seorang kepala bagian penerimaan pegawai ternyata
diberikan kewenangan untuk memberikan rekomendasi siapa yang harus diangkat sebagai pegawai. Dilakukan testing. Ketika testing ternyata si A mendapatkan angka 80, si C mendapatkan angka 30. Yang diangkat harusnya kan si A karena nilainya 80. Ternyata yang diangkat si C. Nah, itu ada penyalahgunaan wewenang. Jadi penyalahgunaan wewenang itu si pejabat punya kewenangan mengangkat pegawai, tapi kewenangan itu dipakai untuk tujuan lain yang tidak sesuai aturan, yaitu mengangkat orang-orang yang tidak memenuhi syarat. Nah, itu contohnya. Nah, yang terakhir adalah sewenang-wenang. Ya. Sewenang-wenang itu adalah si pejabat tata usaha negara menerbitkan keputusan tanpa pertimbangan yang cukup, tanpa memberikan argumentasi yang cukup, memberikan hak kepada yang dirugikan. Misalnya seorang pegawai negeri sipil baru tidak masuk 5 hari langsung diberhentikan. Nah, ini tentu sewenang-wenang. Harusnya diberikan peringatan dulu, kemudian ditanya apa masalahnya dan sebagainya. Itu bisa seperti itu. Jadi itu pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang alasan menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, di Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, ternyata 3 hal alasan tadi diubah. Ya. Dikatakan di pasal 53 ayat 2 dikatakan alasan-alasan yang dapat dilakukan gugatan, ya intinya itu adalah A. Keputusan tata usaha negara digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. B. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Jadi kalau sebelumnya ada 3 alasan untuk bisa dibatalkan, sekarang menjadi 2 alasan. Yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Nah, lalu timbul mungkin pertanyaan, kok dari 3 menjadi 2 alasannya? Apakah ini bukan bentuk pengurangan? Oh, tidak begitu. Bahwa yang dimaksud larangan menyalahgunakan wewenang dan larangan sewenang-wenang itu adalah bagian dari AUPB. Jadi azas umum pemerintahan yang baik itu memang di Belanda sejarahnya itu masuk kategorinya termasuk penyalahgunaan wewenang dan sewenang-wenang. Cuman kemudian perkembangan hukum di Belanda juga dikeluarkan unsur penyalahgunaan wewenang dari AUPB. Kalau di kita ini menarik, AUPB-nya tidak diadopsi ketika Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Tapi anak-anaknya diadopsi. Jadi yang namanya penyalahgunaan wewenang, sewenang-wenang itu adalah bagian dari AUPB. Nah, diluruskan di Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, diluruskan lagi bahwa cukup 2 saja kalau untuk menggugat di PT UN. 1, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, larangan bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Apa saja azas-azas umum pemerintahan yang baik, saya rasa pernah disinggung ya di mata kuliah hukum administrasi negara. Kalau menurut Kuncoro Prabhupada Panoto itu ada 13 azas, misalnya azas kecermatan, azas fair play dan sebagainya. Tapi tapi di Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 ini menarik ya, bahwa ternyata yang dimaksud AUPB itu bukan yang dimaksud di uraian-uraian hukum administrasi negara, karena dikatakan bahwa yang dimaksud AUPB itu adalah azas-azas umum pemerintahan yang baik yang meliputi azas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara dan seterusnya, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara bebas bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Ini di penjelasan dari pasal 53 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004. Ini menarik karena sebenarnya penjelasan ini tidak persis atau agak menyimpang ya dari maksud AUPB tersebut. Karena AUPB itu dalam praktek bukan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 berdasarkan jurisprudensi, tapi mengacu pada hukum tidak tertulis, yaitu praktek-praktek yang selama ini diterima di pengadilan berdasarkan jurisprudensi. Jadi jurisprudensi di pengadilan selama ini menetapkan salah satunya konsep-konsep yang oleh Profesor Kuncoro Prabhupada Panoto ada 13 azas itu diterima sebagai bentuk azas-azas umum pemerintahan yang baik, sehingga kalau misalnya pejabat menerbitkan keputusan tidak cermat atau tidak memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk berargumentasi, maka itu dianggap bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Saya rasa itu ya prinsip-prinsip mata kuliah hari ini. Jadi intinya kita mempelajari dulu pasal 53 ayat 2 yang berkenaan dengan alasan mengajukan gugatan. Nah, nanti dalam praktek kita akan lihat ya bahwa ini dinamis ya, karena azas-azas ini karena akan berkembang melalui jurisprudensi. Tapi yang jelas memang selama ini ketika belum ada Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, maka putusan pengadilan tun itu mengacu pada
pasal 53 ayat 2 yang berubah ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Ada 3 tolak ukur dalam pengujian keputusan tata usaha negara, yaitu tentang peraturan perundang-undangan, larangan penyalahgunaan wewenang, dan larangan sewenang-wenang. Dan AUPB tidak disinggung-singgung, disinggungnya di pertimbangan dalam beberapa praktek jurisprudensi. Tapi diktum putusannya harus kembali ke pasal 53 ayat 2 huruf A, B, dan C di Undang-Undang 586. Selama ini seperti itu. Tapi setelah Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, pasal 53 ayat 2-nya menjadi berubah tadi, hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB, maka sekarang sepanjang hakim menilai ada ajas yang dilanggar, soal kecermatan misalnya, soal kepastian hukum, soal fair play ya, atau ajas mendengar kedua belah pihak, maka itu bisa dijadikan alasan untuk membatalkan keputusan tata usaha negara. Saya rasa saya cukupkan dulu kuliah hari ini ya, sekedar pengantar. Nanti dalam diskusi Zoom interaktif kita akan perdalam lagi konsep ini. Tapi paling tidak ini merupakan dasar-dasar untuk memahami alasan menggugat di pengadilan tata usaha negara. Terima kasih.